Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 para satu mata kuliah desain pengalaman pengguna akan mempresentasikan terkait dengan hasil proyek kami di semester 4 ini. Dan pada semester ini kami mengambil sebuah website yang akan kami redesign, yaitu website Collegeboard, yang mana website ini untuk membantu mahasiswa ataupun untuk siswa SMA mencari jurusan, mencari kuliah yang diinginkannya. Mungkin lebih lanjutnya nanti akan kami jelaskan secara mendetail ya, terkait dengan tujuannya apa, lalu juga terkait dengan mengapa kami memilih website Collegeboard itu sendiri, akan kami jelaskan detailnya setelah slide yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kami izin perkenalkan diri eh, anggota-anggota dari kelompok kami. Mungkin dari eh, Alergia dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anargi Iseni Meswara dengan NIM G64012311118. Di sini saya sebagai anggota pertama yang perkenalan diri akan menjabarkan tugas-tugas yang saya kerjakan di tim ini. Untuk yang pertama, di sini saya merancang bagian lo-fi. Sebelum dari hi-fi, saya merancang lo-fi apa saja yang dibutuhkan di lo-fi, terus patch-patch apa yang bakal diimplementasikan di hi-fi. Terus untuk di hi-fi, saya mengerjakan bagian hi-fi dari awal untuk menentukan color palette yang sesuai dengan website tersebut, dan juga di Hi-Fi saya membuat aset dan komponen yang bisa memudahkan pengerjaan Hi-Fi dan prototype untuk selanjutnya. Untuk di bagian prototype saya mengerjakan bagian wiring antar patch. Jadi saya menentukan bagian patch ini akan berlanjut, jika diklik akan berlanjut ke patch yang mana. Terus untuk bagian prototype saya juga mengerjakan berbagai macam alur, dan juga di bagian terakhir yaitu testing saya mengerjakan beberapa fungsi seperti login, terus ada fitur yang namanya Campus Connect, dan juga lecture compare. Di sana saya mengerjakan bagian maze-nya untuk membuat testing usability testingnya. Oke, baik. Untuk perkenalan diri dari saya, sekian. Baik, dilanjutkan oleh Jovatan Faiz. Boleh, silakan. Eh, saya lanjutkan, perkenalkan, saya Jovatan Presbyterian, NIM G6401231066. Di sini sebagai anggota dari tim yang ada. Di sini saya mengerjakan terfokus pada bisa dibilang mungkin bagian awal, yaitu sebelum memulai tentunya kita melihat terlebih dahulu, mendalami dari college board ini sendiri, bagaimana awal sistem itu udah ada dan dilihat kurangnya di mana, terus juga apa yang perlu diperbaiki, serta juga membandingkan dengan kompetitor analisisnya dengan aplikasi-aplikasi serupa, di mana kelebihan dan kekurangan dari college board itu ataupun dari aplikasi kompetitornya. Dan untuk selanjutnya mungkin itu fokusnya juga membantu kayak bagian-bagian hal yang diperlukan seperti mengumpulkan kuesioner, terus juga pada akhirnya dia nanti kita akan testing untuk hasil dari apa yang telah kita buat. Dan untuk bagian prototipe sebenarnya membantu sedikit-sedikit di bagian high dan low-nya. Oke, boleh dilanjutkan. Oke. Eh, Lalu saya sendiri Hanif Febrian dengan NIM G640123170. Pada proyek kali ini saya berkesempatan untuk memberikan kontribusi pada kelompok ini untuk mengerjakan pada bagian penyempurnaan komponen-komponen, sehingga user experience yang didapatkan dari pengguna juga akan lebih optimal dan lebih maksimal. Contoh penggunaannya itu adalah ketika ada tombol-tombol yang memang menjadi suatu fitur, saya mengerjakan di bagian untuk membuat prototypingnya, yaitu kayak klik, hover, dan lain sebagainya. Lalu juga saya penyempurnaan dalam wiring juga, yang apabila memang dirasa ada kesalahan dan lain sebagainya pada wiringnya, saya membantu dalam quality control untuk segi wiringnya. Lalu juga dalam segi persiapannya, saya membantu dalam wawancara untuk meriset terkait user experience dan lain sebagainya. Dan penyempurnaan-penyempurnaan dari prototypingnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Raffi. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rafi Pangestu dengan G640 1231058. Untuk kontribusi saya pada
kesempatan di proyek kali ini lebih terkonsentrasi pada bagian pengumpulan informasi awal terkait kebutuhan pengguna dan konteks aplikasi yang kami buat. Kemudian saya sendiri melakukan observasi terhadap permasalahan yang relevan terkait kebutuhan siswa akan informasi perkuliahan. Kemudian uh, saya juga merumuskan beberapa pertanyaan wawancara yang kemudian digunakan dalam penggalian informasi dari calon pengguna. Selain itu juga pada proses wawancara saya terlibat secara langsung, secara luring maupun daring untuk memastikan informasi yang kami dapatkan ini akurat dan berguna dalam pengembangan fitur yang nanti dikembangkan pada website yang kami kembangkan. Kemudian hasil dari riset dan wawancara ini kami dokumentasikan dan menjadi acuan bagi tim yang mengerjakan proyek ini agar rancangan dan pengembangan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Mungkin untuk bagian saya seperti itu. Kita lanjut ke presentasi berikutnya. Baik, mungkin untuk perkenalan sekian, dilanjutkan untuk pembahasan terkait mengapa kami memilih web college board dan lain sebagainya. Tujuannya itu adalah yang pertama terkait dengan eksplorasi kampus. Ini membantu pengguna menemukan dan menjelajahi kampus impian, terkhusus pengguna-pengguna yang mungkin asal dari siswa-siswa SMA tingkat akhir yang ingin mencari kuliah dan lain sebagainya. Lalu tujuan yang kedua yaitu wawasan dari alumni yang bisa memberikan akses langsung untuk memahami realita kehidupan kampus. Dan juga keputusan akademik yang mendukung pemilihan jurusan, kampus, dan gaya belajar yang tepat, terkhusus pada user-user tadi siswa SMA tingkat akhir. Lalu juga dari web college boot ini bisa membantu tugas-tugas atau AI tutor yang menyediakan tutorial AI dalam pemecahan soal-soal di berbagai bidang studi. Lalu hasil yang diinginkan adalah yang pertama peningkatan akses informasi kampus, lalu juga koneksi langsung dengan alumni dan keputusan akademik yang lebih tepat. Nah, selanjutnya dalam merancang proyek ini ada konsep design thinking yang dimana diawali oleh empathize, lalu juga ada define, lalu dilanjutkan ideate, prototype, dan diakhiri dengan testing yang menghasilkan evaluasi-evaluasi. Yang pertama terkait dengan advertise itu sendiri, yang pertama itu ada terkait dengan competitor analysis, yang dimana kami menganalisis platform yang serupa dengan web college bot ini untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan serta memberikan solusi yang ditawarkan oleh kompetitor. Lalu yang kedua itu terkait dengan online survei. Kami mengumpulkan data-data kuantitatif dari mahasiswa mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan AI akademik asisten melalui kuesioner daring melalui Google Form. Lalu juga in-depth interviews yaitu wawancara menggali wawasan kualitatif tentang frustration, terus juga needs dan goals mahasiswa melalui wawancara secara mendalam yang tidak bisa didapat dari survei. Nah, masih di advertise, yaitu pertama terkait dengan research plan. Objektifnya ada memahami cara mahasiswa merencanakan jadwal, lalu mengidentifikasi informasi akademik paling krusial, lalu menentukan fitur college boot yang sekiranya paling relevan, dan juga menemukan peluang solusi proaktif college boot itu sendiri, lalu juga membantu manajemen eh, persiapan akademik. Nah, mix metodenya itu ada yang pertama tadi kuesioner online yang disebarkan untuk mengumpulkan data-data kuantitatif, lalu selanjutnya dilakukan in-depth interviews atau wawancara untuk menggali wawasan kualitatif yang lebih mendalam. Nah, partisipan yang terlibat dalam riset ini itu adalah mahasiswa aktif program sarjana dari Institut Pertanian Bogor. Nah, hasil dari research itu sendiri juga beda-beda dari masing-masing interviewee. Itu ada seorang mahasiswa statistika yang memang memiliki tantangan atau kebuntuan terkait dengan analisis data sehingga membutuhkan AI yang bisa membantu dia dalam menghadapi tantangan tersebut. Lalu juga ada seorang mahasiswa yang terbiasa dengan belajar audiovisual yang sering menggunakan AI untuk memudah dalam pembelajarannya. Lalu juga ada seorang mahasiswa yang perlu adanya untuk membantu beliau dalam eh, keterampilannya, lalu juga untuk ada mahasiswa yang berharap AI ini bisa membantu untuk memahami konsep materi serta analisis data untuk pembelajaran mereka dan juga ada anak dari mahasiswa kedokteran yang berharap AI ini bisa merangkum atau meringkas materi dari jurnal tertentu untuk konsultasi terkait medis. Nah, selanjutnya terkait dengan kompetitor analisis, di sini ada kami mengambil dua kompetitor yaitu
Ryan AI dan Olofka AI. Nah, dari Ryan AI ini memiliki kelebihan komposisi warna yang lebih modern, terus juga minimalis dengan tombol call to action yang mudah dan menarik perhatian user. Dan AI ini juga memiliki form yang menarik untuk dilihat serta fitur-fiturnya cukup menarik. Dan juga kekurangan dari Ryan AI ini tidak memiliki light mode yang memaksakan pengguna memakai desain dari mereka. Pada bagian dashboard juga sulit untuk membedakan fitur utama dari AI tersebut. Lalu untuk kompetitor yang kedua terkait dengan All of AI, ini memang terlihat lebih simpel dan minimalis sehingga pengguna bisa langsung fokus ke fungsinya tanpa terdistraksi dengan elemen-elemen yang nggak perlu. Tata letaknya juga lebih jelas. Namun kekurangannya warna dan kontrasnya terlalu soft sehingga membuat beberapa orang kurang nyaman dalam baca waktu yang lama. Apalagi pada saat mata sudah lelah, font-font yang kecil juga membuat pengguna harus lebih effort dalam membaca teks di layar. Nah, selanjutnya dari Empathize kita berpindah ke Divine. Itu ada kita ada Empathy Map, terus juga ada user persona dan ada user journey. Di Empathy Map ini kita membantu membangun pemahaman yang lebih luas terkait alasan dibalik kebutuhan dan keinginan user. Terdiri dari 5 kuadran yaitu ada says, things, does, feels, dan needs. Lalu di user persona ini adalah sebuah alat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan bantu tim tetap fokus pada penggunaan. Terus juga yang ketiga ada user journey, yaitu tahapan yang dilalui user dalam mencapai tujuan yang diinginkan saat menggunakan suatu produk untuk memahami kebutuhan. Dan Divine ini cukup membantu kami dalam membuat prototyping atau membuat project ini sendiri. Baik, untuk bagian berikutnya akan saya lanjutkan dari bagian tadi. Kita masih di bagian define, dan ini ada bagian empathy map. Pertama, di sini ada essays, jadi mahasiswa dari berbagai jurusan ini memanfaatkan AI untuk mempermudah pemahaman materi perkuliahan yang kompleks. Kemudian bagian tips-nya, meskipun AI sangat membantu belajar, ternyata penggunaannya menuntut sikap kritis dan penggunaan fitur audiovisual. Dan untuk bagian DAS, mahasiswa menggunakan AI untuk beragam tugas kuliah, namun selalu memverifikasi ulang keakuratan jawabannya. Untuk bagian fields, meskipun sangat membantu akademik, AI juga menimbulkan frustasi dan kekhawatiran akan ketergantungan pengguna. Dan terakhir, itu bagian needs. Pengguna menginginkan AI interaktif yang mampu membantu perhitungan, analisis data, visualisasi, dan simulasi kasus di bidang ekonomi dan medis. Nah, kemudian kita masuk ke bagian user persona. Jadi di sini ada user persona Rafli dengan usia 21 tahun. Adalah seorang mahasiswa berdomisili kelahiran Ciampea, Jawa Barat. Jadi Rafli adalah mahasiswa yang aktif memanfaatkan teknologi dalam belajar, terutama AI seperti AI Academic Assistant. Terutama Raffi ini terbiasa dengan gaya belajar visual dan juga audio. Dan Raffi ini merasa terbantu oleh AI, tetapi tetap menjaga pentingnya akurasi dan validitas sumber informasi. Di sini ada beberapa goals. Yang pertama adalah dia ingin memahami materi akademik dengan cara yang menarik dan efisien, kemudian mendapatkan bantuan dalam analisis data, kemudian menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran mandiri, dan terakhir itu meningkatkan pemahaman melalui visualisasi dan penjelasan audio. Di sini ada motivations dari Rafli sendiri, ada 3, kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi biaya, dan itu urut berdasarkan prioritasnya. Di sini ada bagian frustration-nya, jadi ada 4 di sini. Yang pertama, kurangnya fitur visualisasi interaktif untuk topik yang kompleks. Kemudian jawabannya AI tidak selalu akurat dan relevan. Informasi AI pun tidak dilengkapi dengan referensi yang terpercaya. Dan AI ini juga belum optimal dalam analisis data dan perhitungan ekonomi. Dan personalitinya adalah teliti, mandiri, terbuka terhadap teknologi baru. Kemudian kritis terhadap informasi. Dan bagian interestnya, visualisasi data dan eksplorasi statistik. Kemudian ekonomi lingkungan dan sosial, membaca artikel dan jurnal akademik. Dan terakhir mengikuti perkembangan teknologi AI. Di sini ada user journey. Jadi journey-nya adalah untuk before menghadapi materi kuliah yang sulit dipahami, mencari cara alternatif untuk mengambil konsep tertentu, mengakses akademik asisten untuk membantu dalam pembelajaran. Dan during-nya, menggunakan AI untuk meringkas materi dan menjawab pertanyaan akademik, mencoba fitur perhitungan statistik atau analisis data yang tersedia, mengevaluasi jawaban yang diberikan oleh AI, memeriksa sumber referensi yang diberikan oleh AI. Dan afternya, menyesuaikan kembali pemahaman berdasarkan hasil AI, melakukan verifikasi tambahan dengan sumber akademik lain,
menggunakan hasil ringkasan atau perhitungan AI dalam tugas atau perkuliahan atau penelitian. Dan di sini ada thinking and pain points, sama ada thinkingnya quotes. Di masa sekarang orang pakai AI buat membuat tugas atau sekedar buat belajar, tapi sayangnya kebanyakan oleh AI yang ada masih lewat chat atau teks. Pain points ya, AI masih terbatas dalam menyediakan fitur visualisasi interaktif untuk memahami materi kompleks. Jawaban AI terkadang juga kurang meyakinkan atau tidak sesuai dengan konteks akademik. Masih pain points, masih sulit untuk mencari referensi yang benar-benar valid karena AI sering memberikan informasi tanpa sumber yang jelas. Tidak semua AI juga dapat membantu dalam perhitungan statistik atau ekonomi dengan akurat. Di sini ada emotions-nya, pertama kebingungan karena tugas dan materi yang sulit. Kemudian mendapatkan academic assistant yang sesuai, dan finalnya semua tugasnya lebih efisien dan rangkuman sudah terbuat. Di sini ada improvement, peluang pengembangan. Yang pertama, AI dengan fitur audiovisual untuk membantu mahasiswa dengan gaya belajar berbeda, peningkatan akurasi AI dalam menjawab pertanyaan akademik dengan akses sumber terpercaya, AI dengan fitur kalkulator dan analisis data yang lebih akurat, integrasi AI dengan referensi akademik valid seperti jurnal ilmiah atau database penelitian. Dan tanggung jawab pengembangannya sendiri adalah pertama pengembangan AI, itu meningkatkan kemampuan AI dalam memahami konteks akademik. Untuk universitas menyediakan akses ke AI berbasis akademik dengan sumber referensi yang valid. Dan untuk dosen dan mahasiswanya itu berkontribusi dalam pengembangan dan validasi hasil AI untuk menghasilkan relevansi akademik. Nah, kita masuk ke bagian idea. Sini ada how we make statement, yaitu merumuskan ulang dan membuka pertanyaan masalah untuk sesi ideasi yang efisien, terarah, dan inovatif untuk membantu membacakan tantangan desain. Dan impact effort matrix-nya digunakan untuk menganalisis dan memprioritaskan tugas, proyek, atau ide berdasarkan dampak dan usaha yang diperlukan. Nah, ini adalah pertanyaan untuk draft wawancaranya. Jadi, bagaimana cara membantu Rafli mendapatkan umpan balik yang baik supaya Rafli bisa terbantu menentukan langkah berikutnya ketika belajar sesuatu. Kemudian bagaimana juga caranya membantu Rafli agar memastikan navigasi antar topik berjalan lancar tanpa membuat Rafli kewalahan dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Dan bagaimana juga cara membantu Rafli agar antar muka membuat proses belajar Rafli lebih interaktif dan bukan pasif. Dan bagaimana cara membantu Rafli agar Rafli mendapatkan materi berdasarkan kebutuhan belajar. Dan terakhir, untuk menyusun dan mengakses kembali ringkasan belajar yang sudah dibuat. Ini adalah impact effort matrix-nya. Jadi ada low effort, high impact, high effort, kemudian juga low impact. Pertama bagian uh, paling kiri atas kita empat balik bertahap dan actionable. Kemudian tingkat materi dalam mind map atau flashcard dan rekomendasi latihan tambahan bersaksi kesulitan. Ini adalah bagian high impact, high effortnya. Kita AI driven tutor yang memberikan rekomendasi learning task atau materi yang sesuai, sistem dashboard progress dengan analisis personal user, kemudian sistem gamifikasi untuk motivasi belajar user. Di sini ada impact effort, yaitu pertama fitur forum atau diskusi antar user, notifikasi pengingat belajar kepada user, fitur augmented reality untuk menjelaskan konsep pembelajaran, dan terakhir low effort low impact adalah animasi kecil dan micro interaction, kemudian dark mode atau tema warna custom yang membuat kenyamanan visual. Baik, Oke, selanjutnya untuk bagian prototyping bisa dilanjutkan oleh Anarkia. baik, di sini ada bagian utama yaitu bagian prototype. Di sini ada bagian lo-fi. Lo-fi ini adalah desain awal yang sederhana. Jadi kita fokus kepada pengembangan awalnya dulu, bagaimana tata letaknya, bagaimana eh, awal user melihat produk kita bagaimana. Terus di sini adalah inti tanpa detail visual. Jadi di sini digunakan untuk eksplorasi ide cepat dan mendapatkan umpan balik awal tentang konsep. Untuk yang selanjutnya ada hi-fi. Di sini lanjutan dari lo-fi yang sebelumnya. Jadi kita representasi desain yang sangat detail dan interaktif, menyerupai produk akhir, mengandung elemen visual lengkap, tipografi, warna, dan interaksi yang menyerupai pengalaman pengguna sebenarnya. Dan yang ketiga ada testing. Di sini ada proses validasi desain dengan pengguna nyata menggunakan platform seperti Maze, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif tentang penggunaan, menemukan masalah, dan mengidentifikasi area perbaikan untuk iterasi desain selanjutnya. Baik, di sini ada low fidelity atau low fi. Untuk yang pertama kita membuat bagian register. Jadi di sini kita membuat desktop mode. Di sini ada bagian kanannya. Di sini ada Google, Facebook, dan LinkedIn. Ini hanya low fi saja. Jadi di sini kita membuat low fi terlebih dahulu untuk bagian register. Dan di sini ada bagian home.
ada bagian profil di ujung kanan atas yang masih bentuk lo-fi, masih warnanya hanya sementara, dan di bagian bawahnya ada bentuk chat, dan di bagian kiri ada sidebarnya. Dan untuk home selanjutnya di sini ada home yang belum login, di sini belum ada bagian profile, di sini ada sign up dan sign in di bagian pojok kiri bawah, dan di atasnya ada new chat dan bagian historinya untuk dilanjutkan di hi-fi-nya. Di sini ada bagian home sidebar close, dan di sini ada juga Laufey untuk loginnya. Jadi di sini Low Fidelity untuk kita eksplorasi pengembangan selanjutnya bagaimana di hi-fi-nya. Baik, untuk di bagian high fidelity part pertama, di sini ada bagian home. Di sini goal kita adalah membuat user baru itu benar-benar merasa familiar dengan desain kita. Jadi di sini kita langsung taruh message di bagian tengah dengan kotak yang lumayan besar dan juga ada logo College Board-nya di atas agar user langsung melihat oh ini adalah website dari College Board. Untuk di bagian kiri di sini ada sidebar, terus ada dua fitur utama kita yang bisa membuat user langsung paham fitur utama dari website kita, yaitu ada Lecture Compare dan juga Campus Connect. Jadi di sini Lecture Compare adalah untuk melihat dosen-dosen yang ada di universitas tertentu, dan kampus Connect adalah dengan kita mengechat alumni-alumni kampus-kampus besar tersebut. Jadi di sini ada login dan sign up untuk memudahkan user yang pertama masuk ke website kita langsung melihat tombol login dan sign up untuk menyimpan data-data mereka. Di bagian login di sini kita membuat logo College Board yang besar agar logonya ini diingat oleh user-user College Board-nya, dan juga di sini ada form login yang dibuat seinteraktif mungkin, ada Google, ada Facebook, ada LinkedIn. Jadi user fleksibel bisa memakai akun yang mana, dan juga user bisa ngetik email dan passwordnya tersendiri. Untuk bagian register kita lanjutan dari Lo-Fi tadi, kita high fidelity-nya sangat mirip. Di sini ada form untuk mengisi username, email, password, dan juga ada Google, Facebook, LinkedIn untuk register akun mereka. Dan juga di kanan bagian kanan sini ada juga logo dan juga nama college board-nya untuk memudahkan mereka mengingat rebranding branding dari college board tersebut. Jadi di sini ada home after login. Jadi ketika user sudah login, maka tampilan home akan seperti ini. Di pojok kanan atas akan ada menu profile yang bisa diinteraktif, ditekan, dibuka dan ditutup. Di bagian kiri di bawah Campus Connect kita langsung membuat user bisa melihat history-history yang sudah mereka kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi tetap mengandung fitur-fitur utama itu Lecture Compare, Campus Connect, dan juga History. Baik, masuk ke bagian Campus Connect. Di sini Campus Connect bertujuan untuk user-user yang masih bingung kampus-kampusnya gimana sih yang kampus mau mereka tuju. Jadi di sini mereka bisa bertanya kepada alumni-alumni menggunakan fitur Campus Connect. Jadi di Campus Connect ini kita bisa memilih kampus. Ada Harvard, IPB, Oxford, Stanford, dan Universitas Indonesia. Setelah memilih kampus, kita masuk ke bagian misal tidak ada di bagian sini, kita bisa mengetik kampus kita tersendiri. Baru kita memasukkan kampus yang ingin kita cari tahu. Setelah itu Baik, setelah itu masuk ke bagian kampus connect yang ketiga. Di sini setelah memilih kampus yang ingin dituju atau kampus yang ingin dicari tahu, kita bisa bertanya ke college board ini tentang alumni-alumni, bagaimana pendapat alumni terhadap kampus-kampus tersebut. Misalnya kita di sini mau bertanya bagaimana cara mendapatkan perfect GPA atau IPK tertinggi. Di sini salinan atau rangkuman jawaban dari alumni akan dikirimkan melalui college board tersebut. Jadi ketika kita bertanya terkait dengan kampus tersebut, maka jawaban-jawaban dari alumni akan dirangkum oleh College Board ini dan akan memberikan respon yang sesuai dengan pertanyaan yang user mau. Setelah itu, fitur utama lainnya ada Lecture Compare. Jadi Lecture Compare ini kita sebagai user bisa mengetahui profesor atau dosen-dosen mana yang terakreditasi bagus, atau di kampus tersebut dosen-dosen atau profesor mana yang emang dikenal oleh banyak orang. Jadi di sini kita sama seperti step awal, kita memilih dulu kampus yang ingin kita ketahui dosen-dosennya. Misalnya kita di sini memilih IPB University, dan di bawah IPB University ini ada pilihan berupa mata kuliah yang ingin dicari. Misalnya ada kalkulus, fisika, kimia, dan segala macamnya.
Di sini jika kita ngeklik kalkulus, maka akan muncul list dosen-dosen atau profesor-profesor yang ada di PB University yang mengajar bagian kalkulus. Di sini kita juga bisa mencari tahu dosen terkait dosen tersebut. Ada tombol of course di sini yang yang bisa membuat College Board ini langsung merangkum informasi dari profesor tersebut. Jadi nanti College Board-nya akan memberikan respons berupa rangkuman profil atau pribadi dari lecture tersebut. Setelah itu kita bisa bertanya tentang lecture tersebut, apakah terkait dengan subjek yang diajarkan oleh lecture tersebut. Misal di sini kita subjeknya adalah kalkulus dan user bertanya apa itu kalkulus. Nanti lecture compare ini akan memberikan jawaban yang sesuai dengan subjek-subjek yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Untuk selanjutnya bagian testing. Bagian testing akan dijelaskan oleh teman saya, Jovatan. Silahkan. Oke, maksud ke bagian akhir dari pengerjaan proyek ini yaitu testing. Usability testing itu sebenarnya metode evaluasi di mana pengguna nyata berinteraksi dengan produk untuk mengukur aspek-aspek seperti kemudahan belajar, efisiensi penggunaan, kepuasan pengguna, dan tingkat kesalahan yang terjadi. Nah, bagian yang pertama itu kita lihat dari bagian login dan buka menu profile. Pada bagian ini, mayoritas besar pengguna terhitung dengan data sebanyak 86,7% itu berhasil menemukan menu profil, yang dimana ini menunjukkan merupakan awal yang sangat baik. Datanya juga memberi kita masukan berharga bahwa ada peluang untuk membuat akses ini lebih mudah, karena beberapa pengguna itu sebanyak 13,3% sempat mengalami kesulitan, dan tingkat mistake untuk bagian ini sebanyak 56,4% yang menjadi petunjuk bagi kita untuk membuat ikon atau lokasi profil lebih menonjol. Selanjutnya, itu ada bagian login dan history chat. Dari bagian ini tuh pengujian menunjukkan skenario ini sangat berhasil. Dengan tingkat keberhasilannya bisa dibilang menunjukkan data sebanyak 100%. Semua dari 14 responden berhasil menyelesaikan tugas. Namun sebenarnya terdapat tingkat salah klik atau misclick rate sebesar 23,7% yang mengindikasikan ada sedikit kebingungan pada antar muka sebelum pengguna menemukan alur yang benar. Kemudian ada bagian login dan gunakan fitur lecture compare. Pada bagian ini tuh menunjukkan tingkat keberhasilan hanya 78,6% dengan 21,4% pengguna menyerah atau drop off. Dan tingkat salah kliknya sangat tinggi pada bagian ini yaitu sebanyak 62,3% dengan durasi pekerjaan yang lama yaitu selama 102 detik yang mengindikasikan alur fitur ini mungkin kurang intuitif dan perlu benahi ulang untuk bagian ini. Selanjutnya itu ada bagian login dan gunakan fitur Kampus Connect. Pada bagian fitur Kampus Connect, ini menunjukkan hasil yang sangat positif dengan tingkat keberhasilannya di angka 92,9%. Alur utama dapat diikuti oleh hampir semua pengguna dengan baik. Meski begitu, sebenarnya tingkat salah klik ini walaupun tidak bisa dibilang besar, tapi menunjukkan angka 35,9% yang menandakan ada beberapa bagian pada antar muka yang bisa disempurnakan lagi untuk mengurangi keraguan pengguna. Dan selanjutnya itu juga ada bagian login dan klik new chat. Pada bagian ini tuh sangat baik karena juga berhasil menunjukkan angka 100%. Ini menunjukkan alur utama sudah jelas. Data juga memberi kita masukan berharga yaitu seperti adanya peluang untuk menyempurnakan penempatan tombol new chat agar lebih cepat ditemukan. Seperti yang terlihat dari data misclick rate kita yaitu 37,9%. Nah, dari apa data yang udah kita dapatkan dari tes yang tadi, kita menyimpulkan ada bagian dua evaluasi. Yang pertama itu dari kekuatan utamanya. Nah, sebenarnya mayoritas pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lancar. Tingkat keberhasilan tinggi pada fitur history chat yaitu data 100% dan Kamus Connect 92,9% itu menunjukkan desain dan konsep aplikasi sudah sesuai dengan apa kebutuhan yang kita harapkan. Dan bagian kedua, itu potensi perbaikan dari apa yang udah kita dapatkan juga tadi. Fitur lanjutan seperti lecture compare masih sulit dipahami, yang menunjukkan angka drop off 21,4% dan elemen navigasi seperti menu profile serta new chat butuh perbaikan karena tingginya misclick rate sebanyak 35-50%. Saya kembalikan kepada Hanif. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok saya yang sudah menjelaskan dengan baik terkait dengan pengerjaan proyek ini di semester proyek desain pengalaman pengguna ini di semester 4 ini. Semoga apa yang
kita kerjakan pada proyek ini dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.